Halo, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Dua dosen Fakultas Ilmu Administrasi terpilih untuk menjadi kontributor Encyclopedia of Tourism Management dan Marketing pada ensiklopedia terbitan penerbit terkemuka di dunia yang diluncurkan dalam format elektronik dan cetak. Dosen via UB Muhammad Roshihan Hendrawan dan Anissa Samira Bafadal berkontribusi untuk membuat ragam topik interdisipliner, khususnya terkait bidang pariwisata, yaitu virtual museum dan Muslim Health Tourism. Pastinya sebenarnya itu tanggung jawab moral sebagai akademisi ya. Dalam artian akademisi itu kan terdiri dari bisa kita sebut dengan saintis juga, ilmuwan, ada juga aktivis, ya, ada juga yang memang administratif. Jadi kalau kami berpikir bahwasanya akademisi itu selain aktivis juga dia sebagai saintis. Saintis itu atau aktivis itu bukan hanya bergerak di seperti lapangan, misalkan kita harus turun lapang untuk demo misalkan dan lain, tapi lebih kepada bagaimana kita menjewantahkan ilmu kita menulis, kita bersuara melalui tulisan, karena tulisan itu akan bisa tersebar luaskan atau terdiseminasikan ya dengan luas, dan tentu saja berbeda ketika kita ngomong di forum, ketika di forum tidak tertulis. Nah, itu disebut konsep dari yang disebut dengan sebenarnya adalah manajemen pengetahuan seorang ilmuwan dan akademisi. Dalam Encyclopedia of Tourism Management and Marketing, dosen via UB Muhammad Roshihan Hendrawan dan Anissa Samira Bafadal berkontribusi untuk memasukkan dua entry, yaitu virtual museum dan Muslim Health Tourism. Menurut Hendrawan, memori kolektif seperti museum, galeri, perpustakaan, pusat arsip dan dokumentasi penting agar masyarakat dapat mengakses dan sebuah institusi atau bangsa tidak kehilangan identitas. Pertama yang saya tekankan, menulis itu adalah panggilan. Yang pertama, menulis itu panggilan, dan kita harus bisa berkomunikasi dengan interdisiplinaritas keilmuan, bukan hanya mono keilmuan tapi interdisiplinaritas. Nah, pada waktu itu kami mendapatkan beberapa hibah dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, kemudian juga dari LPPM Universitas Brawijaya, meneliti fokus terhadap yang pertama adalah cultural heritage waktu itu, dikaitkan dengan tourism. Ketika kami melihat ada yang namanya institusi memori yang namanya museum, waktu itu kami terbesit bahwasanya iya ya, selama ini institusi ini terlupakan. Mungkin berbeda dengan perpustakaan yang lebih up gitu misalnya. Kemudian ada juga yang terlupakan sebenarnya, itu ya pusat arsip sebenarnya. Tapi kami mengangkat museum karena museum ini biasanya koleksinya itu akan berbentuk secara historis, dan artefaknya itu artefak yang autentik dari setiap culture atau budaya atau masyarakat. Nah, kemudian waktu itu kami ikut dalam sebuah research group namanya Trinet, itu tingkat dunia. Di situ memang bidangnya pariwisata, tapi pariwisata secara interdisiplin. Di situ ada orang sistem informasi, bahkan library information science seperti saya, ada beberapa teman juga di situ. Ada juga dari orang bisnis, ada juga dari orang bahkan bahasa, ada juga unik juga ada orang yang latar belakangnya komik dan lain-lain. Jadi diskusinya itu terkait dengan pariwisata secara interdisipliner. Nah, itu dikomandoi oleh salah satu profesor terkemuka di bidang pariwisata, namanya Dimitrios Buhalis. Itu dari Bournemouth University, UK, United Kingdom. Nah, di situ ada ide dari Profesor Buhalis dan bekerjasama dengan salah satu publishing di UK namanya Edward Elgar. Itu memang mereka sering bekerja sama. Nah, waktu itu Bu Halis dan teman-teman yang ada di research group itu
menyatakan bahwasanya sepertinya diskusi kami yang ada di grup itu, di subgrup itu butuh disarikan dalam bentuk yang namanya sari pengetahuan yang disebut ensiklopedia. Terkait dengan stunting misalkan, angka stunting kita itu misalnya 30,8% pada 2018. Kalau kita tidak melakukan intervensi, kita tidak melakukan program-program yang tepat, maka angka tersebut pada akhir 2030 angkanya menjadi 22,37%. Kemudian kalau kita lakukan intervensi misalnya, maka akan mencapai 10%. Ya. Kemudian kalau kita lihat tadi bahwa ketahanan pangan yang merupakan salah satu bagian di dalam sistem pangan itu tidak bisa lepas dari masalah kesehatan, ya, sistem kesehatan, kemudian masalah energi tadi, kemudian juga masalah lingkungan. Jadi ketika kita berpikir tentang masalah ketahanan pangan, tentang food system, maka kita juga tidak bisa lepas dari masalah energi, lingkungan, dan kesehatan. Inovasi-inovasi itu penting ya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan global ini. Dalam memperingati rangkaian Hari Pangan Sedunia ya yang ke-42, menurut saya ini adalah waktunya Indonesia melakukan gerakan yang memberikan tidak hanya ketahanan tapi juga kedaulatan pangan, kemandirian pangan, kesehatan pangan, yang mana di sini saatnya kolaborasi dan sinergi agar semua pihak bisa bergerak bersama dan tidak hanya elemen masing-masing tetapi juga peran pemerintah yang utama tapi juga kemudian masyarakat. Artinya proses literasi, program literasi di sini menjadi juga program yang sangat penting karena menurut saya isu pangan ini adalah isu yang sangat penting dan fundamental karena persoalan pangan tidak hanya persoalan antropologis tetapi mata rantai kehidupan kita di bumi ini, umat manusia semua ditentukan oleh pangan. Jadi pangan itu menentukan hajat hidup dan peradaban sebuah bangsa. Jadi menurut saya ini harus menjadi perhatian kita bersama. Kegiatan yang kita lakukan adalah pemeriksaan kesehatan, yaitu pemeriksaan tanda-tanda vital seperti pemeriksaan tensi, pemeriksaan suhu, kemudian pemeriksaan nadi, serta keluhan-keluhan yang ada pada panti jompo. Total pasien sekitar 25 pasien, di mana pada hari ini 16 pasien datang ke klinik ya, klinik di panti jompo ini. Kemudian yang 9 orang memang kita lakukan pemeriksaan di bed. Jadi memang 9 orang ini tidak bisa dilakukan mobilisasi sehingga kami yang datang melakukan pemeriksaan di ruangan pasien tersebut. Oke, kalau keluhan yang paling banyak pada saat ini memang karena di sini panti jompo yang dimana banyak pasien-pasien geriatri, tentunya penyakit-penyakit yang memang banyak kita temui adalah penyakit-penyakit seperti hipertensi, diabetes mellitus, dan lain sebagainya. Bagi putra-putri yang memang memiliki orang tua di rumah, sebaiknya memang selalu memeriksakan kesehatan setiap saat. Bila ada keluhan memang langsung menghubungi fasilitas kesehatan terdekat.
Tanjung Mahatmanto, dosen Fakultas Teknologi Pertanian FTPUB bersama tim riset Grup Bioteknologi Industri sedang mengembangkan probiotik untuk makanan, pakan, dan pupuk dengan pendekatan genomik, metagenomik, dan pengembangan teknologi. Probiotik sangat direkomendasikan untuk dikonsumsi bagi hewan dan manusia, dan hasil riset ini dipresentasikan saat sharing session bersama Organisasi Riset Pertanian dan Pangan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Nah, selain requirements FAO dan WHO di atas, ada tambahan requirements yang dipropose oleh Pereira et al. Ini ya. Jadi yang pertama adalah sifat fungsionalnya, ya. Ada bermacam sifat fungsi ini tadi disampaikan oleh Prof. Elo juga, mulai dari anti kanker dan seterusnya gitu ya. Kemudian ada juga industrial requirements, jadi syarat industri ya. Jadi di sini terkait dengan misalnya atribut sensori dan mutunya. Kemudian viabilitas sel pada processing pangan dan selama penyimpanan itu apakah mereka bisa bertahan sampai sebelum dikonsumsi. Nah, ini yang direkomendasikan adalah 10⁸ sampai 10⁻6 sampai 10⁸ CFU per gram atau per mili dari produk. Nah, yang terakhir adalah karakterisasi omics. Nah, sebenarnya ini pelengkap ya Bapak Ibu. Jadi genomics ini tadi bisa mengidentifikasi apakah ada gen-gen yang bisa ditransfer gitu ya, apakah dia punya patogenisitas, virulensi, apakah probiotik tadi strain ya, terutama terkait taxonomic identification Bapak Ibu. Jadi dari genomik ini kita bisa tahu banyak sekali informasi ya, dan apakah probiotik tadi memiliki gen-gen fungsional seperti itu. Nah, ini hasil riset kami 2021 dan sekarang ya Bapak Ibu ada yang ini sedang dipublikasikan yang sudah ya Bapak, apakah probiotik tadi memiliki gen-gen fungsional seperti itu. Nah, ini hasil riset kami 2021 dan sekarang ya Bapak Ibu ada yang ini sedang dipublikasikan yang sudah dan sedang dalam proses publikasi. Yang pertama, saya akan menyampaikan tentang karakterisasi bakteri asam laktat fruktofilik. Yang ini menarik karena mungkin Bapak Ibu sudah terbiasa dengan BAL ya, bakteri asam laktat. Nah, ada salah satu BAL itu yang disebut sebagai bakteri asam laktat fruktofilik. Nah, ini karena dia berasal dari tempat yang kaya fruktosa seperti itu Bapak Ibu. Dan ini masih baru ya, relatif lebih baru, baru 10 tahun. Kisah nyata dari Jeritan Hati merupakan nama yayasan yang diambil dari buku yang pernah ditulis Nur Miftahul Jannah, pendiri Yayasan Peduli Kasih KNDJH saat masih menjadi seorang TKW di luar negeri. Belajar dari pengalaman yang dialaminya, pada tahun 2010 Miftah mendirikan panti asuhan yang kini telah menampung 70 anak kecil mulai dari balita hingga anak usia TK dan SD yang didapatkan dari bidan atau ditemukan relawan. Di sini mungkin kebanyakan banyak yang nggak tahu mungkin dari arti KNDJH. Kalau KNDJH sendiri itu kepanjangan dari kisah nyata dan jeritan hati, diambil dari bukunya yang diciptakan langsung sama Bu Miftah sendiri. Kalau di sini yang paling kecil usia sekitar 1 bulan. Kalau yang paling besar di sini yang sekolah kelas 6 SD. Saya selaku pengurus sangat-sangat berterima kasih, juga sangat-sangat bersyukur karena masih banyak yang mau memberikan kepeduliannya, meluangkan waktunya di tengah kesibukannya, memberikan perhatian khusus kepada kami, perhatian yang lebih pada kami, dan semoga dari bentuk kebaikan yang diberikan bisa menjadi manfaat banyak untuk kami semua dan juga bisa menjadikan awal kemudahan dari ibu-ibu dan bapak-bapak klinik UB mendapatkan rezeki yang lebih barokah, segala urusannya bisa dipermudah dan juga bisa tergapai segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau untuk masyarakat Malang mau membantu, monggo langsung aja datang ke Jalan ke lokasinya sini di Yayasan Peduli Kasih KNDJH, Jalan Muharto,
RT 3 RW 10 nomor 36. Monggo langsung aja nggak apa-apa. Dia Rositawati, Ketua Dewan Pengurus Yayasan LEIP, menjelaskan bahwa budaya hukum menjadi cara bagi kita untuk mendeskripsikan sikap dan tindakan. Menurutnya, budaya hukum dapat dilihat dari sikap atau tindakan individu atau kelompok. Dengan adanya hal itu sangat penting bagi setiap individu dan kelompok untuk mempelajari budaya hukum, terutama dalam penyelesaian sengketa. Hal ini disampaikan dalam 3-in-1 Sosiologi Hukum Budaya Hukum dan Penyelesaian Sengketa yang digelar daring oleh FKUB. Nah, kenapa kita sebagai mahasiswa atau peneliti atau dosen fakultas hukum penting untuk mempelajari budaya hukum? Paling tidak ada 3 cara. Yang pertama, budaya hukum dan konsep-konsep budaya hukum itu menjadi cara bagi kita untuk mendeskripsikan pola-pola mantap dari tindakan atau sikap terhadap hukum. Jadi, kalau kita mau tahu bagaimana orang bersikap terhadap hukum, kenapa hukum efektif atau tidak efektif, kenapa hukum bisa beroperasi di satu tempat secara baik, di tempat lain tidak, itu kita bisa melihatnya dari budaya hukum. Jadi tadi ya, dari bagaimana opini mereka, values, ideas, sama attitude. Dari 4 itu kita bisa lihat bagaimana sikap mereka terhadap hukum. Tadi kan juga Friedman bilang ya, sikap hukum, budaya hukum itu bisa dilihat dari sikap orang, individu, dan kelompok. Jadi kita bisa mulai dari individu-individu, kemudian kita bisa menarik satu benang merah terhadap struktur hukum, terhadap proses hukumnya, terhadap substansi hukumnya. Itu tadi di slide pertama kita udah jelasin. Kemudian yang kedua, bagaimana rule of law bekerja. Nah, rule of law itu kan selalu punya value universalisme ya, atau unity atau kesamaan. Semua berlaku sama untuk semua orang di suatu negara misalnya gitu. Itu rule of law kan. Rule of law selalu berangkat dari prinsip kesamaan untuk mencapai keadilan. Nah, tetapi rule of law itu bisa dimaknai berbeda-beda juga. Itu kan secara teorinya aja begitu. Tapi ketika orang memaknai rule of law, itu juga berbeda-beda. Keadilan, kalau kita sering mendiskusikan ya, keadilan kan kita selalu kemudian itu nggak adil, Pak. Nggak adil untuk siapa? Untuk para pihak atau untuk seluruh masyarakat. Orang yang kalah dalam satu persidangan pasti akan bilang bahwa itu tidak adil. Nah, itu kan pemaknaan rule of law menjadi berbeda ya antara satu kelompok. Nah, orang yang kalah dalam satu persidangan pasti akan bilang bahwa itu tidak adil. Nah, itu kan pemaknaan rule of law menjadi berbeda ya antara satu kelompok dengan kelompok lain, orang satu dengan orang lain, dan bagaimana hakim bersikap misalnya. Hakim menentukan satu putusan itu juga adalah bagaimana rule of law bekerja, dan itu juga bisa beda-beda. Hakim juga manusia ya, dibesarkan dari keluarga seperti apa, kemudian sekolahnya di mana, dan ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.